Dengan sebegitu besarnya dosa Pak Habib Rizik, saya mohon maaf ya, saya harus menggunakan istilah ini. Asah golok itu lucu kan? Ayo asah golok. Besoknya umroh. Habib Rizik berbicara kepada Pak Pesulap Merah bahwa orang-orang yang menentang Habaib itu dilindungi oleh dukun-dukun. Kemarin Hari Ahok Nasional. Ahok Nasional. Ya, kan Pak Habib Rizik itu punya acara tahunan Hari Ahok Nasional setiap 212. Ya. Itu kan diperingati terus-terusan kan setiap tahun. Nah itu kemarin itu nggak sampai 1.000 orang kan yang hadirnya. Ya sudah segitu saja kekuatannya, sudah. Akang, bagaimana pendapat Akang mengenai narasi Habib Rizik Syihab? Jangan khawatir dan jangan menganggap ini adalah sesuatu yang besar. Karena Pak Habib Rizik sampai sebatas ini cuma omon-omon saja. Cuma omon-omon saja? Iya, karena sebenarnya beliau itu sudah dilumpuhkan, sudah dihancurkan, kaki dan tangannya sudah diputus, sudah sejak lama. Jadi misalkan waktu Kang Heri Pras tahu kasus perjalanan Pak Habib Rizik itu, setelah FPI dibubarkan atau tak jauh setelah itu, maka Munarman itu dimasukkan ke dalam penjara. Tahu. Itu sebenarnya ada bau-bau konspirasi, tetapi maksudnya kalau saya adalah anggota BIN, saya adalah bagian dari pemerintah untuk mengamankan negara, maka yang harusnya dibungkam itu sebenarnya bukan Pak Habib Riziknya, tapi orang-orang di sekelilingnya, diantaranya adalah Pak Munarman. Nah, setelah Pak Munarmannya dihentikan, Pak Habib Rizik itu nggak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa lagi. Cuman bisa teriak-teriak, ayo kumpulkan, ayo asah golok, ayo kita perang, ayo kita apa? Nggak akan ada impact-nya. Udah selesai. Hanya sekedar bualan. Iya, ya karena beliau itu nggak punya kekuatan apapun sebenarnya. Dulu kuat itu karena ada tokoh-tokoh di sekelilingnya, ada backupan dari militer, beliau sangat kuat. Kan FPI didirikan sama jenderal-jenderal kan? Awalnya? Iya, awalnya didirikan sama jenderal-jenderal untuk mengamankan Orde Baru kan awalnya. Kemudian memberontak, akhirnya begini dan begitu. Ada begitu banyak cerita, tapi pendeknya adalah sekarang Habib Rizik mau kayak gimana pun berteriak-teriaknya, itu sudah tidak akan lagi memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat. Beliau bisa aja berteriak-teriak dan mendapatkan takbir dari ratusan orang, tapi di luar sana sudah tidak akan ada apa-apa lagi. Meskipun kemarin ada tanggapan dari, kalau tidak salah, Laskar Sakera dari Madura yang mengaku sebagai muhibbin, katanya dia punya masa juga yang banyak ingin menyerbu atau memburu seorang Gus Fuad Pleret. Nah, itu bagaimana menurut Akang? Apakah masih kurang bukti itu? Kalau Habib Rizik Syihab masih banyak yang ngikuti? Masih banyak yang ngikutin. Cuman waktu kemarin Hari Ahok Nasional, Ahok Nasional. Ya, kan Pak Habib Rizik itu punya acara tahunan Hari Ahok Nasional setiap 212. Itu kan diperingati terus-terusan kan setiap tahun. Nah itu kemarin itu nggak sampai 1.000 orang kan yang hadirnya. Ya sudah segitu saja kekuatannya, sudah lemah. Jadi saya mohon maaf Pak Habib Rizik. Saya justru malah ingin bersimpati kepada Pak Habib Rizik. Jadi Pak Habib itu adalah orang yang sejak awal memang bikin pecah belah masyarakat. Di pemilu bikin pecah belah. Ya bukan satu-satunya, Pak Habib Rizik bukan satu-satunya, tapi salah satu di antara orang yang mecah belah itu. Bikin pecah belah, kemudian antar NU pecah belah juga beliau yang memicunya kan. Orang-orang NU awalnya itu ya biasa-biasa aja, setelah berkoar-koar, berantem antara FPI dengan Banser misalkan, dan kemudian kelanjutannya sekarang NU menjadi pecah antara yang muhibbin dan lain sebagainya. Itu juga sebenarnya adalah dari Pak Habib. Kemudian antara orang yang pro, misalkan ya, saya mohon maaf, antara orang-orang yang liberal dengan orang-orang yang fundamental, antara orang itu semuanya pecah belah tuh gara-gara Pak Habib. Jadi Pak Habib sudah tidak lagi memiliki kekuasaan, sudah tidak lagi memiliki kekuatan, dan justru malah sekarang itu ada di posisi yang sangat-sangat bawah. Mungkin gara-gara mubahalahnya itu. Iya, beliau pernah mubahalah ya pada waktu mubahalah itu sampai 2 kali atau 3 kali. Salah satunya adalah kepada Gus Dur. Gus Dur sekarang sudah meninggal dalam kondisi yang aman, damai, tentram, dan sampai sekarang tidak ada aib buruk yang menteror karisma beliau gitu ya. Ya betapapun pemikirannya, tapi nggak ada cerita-cerita yang ini. Nah, jadi kalau misalkan ada mubahalah antara kamu yang dilaknat atau saya yang dilaknat sampai mati atau ketika mati, Gus Durnya sudah meninggal. Sudah meninggal, betul. Dan tidak ada laknat nampaknya. Ya, jadi seharusnya Pak Habib yang harus berhati-hati dan lebih banyak taubat, mendingan menarik diri dari dunia publik dan kemudian fokus pada amalan sendiri saja daripada terus-terusan memprovokasi masyarakat untuk perang, asah golok, sembelih, nih leher saya, kapan saya ditembak dan sebagainya yang seperti itu. Sudahlah Pak Habib, hentikan itu semua, kembali saja ke kehidupan yang normal, kehidupan yang baik-baik saja. Karena mau memprovokasi seperti apapun itu hanya akan menambah riak, kemarahan,
dan lain-lain, tapi tidak menghasilkan apapun. Ya. Bahkan ketika Pak Habib itu menceritakan atau berpidato yang berapi-api itu di kanalnya sendiri pun lebih banyak hujatan dan caci maki kepada Pak Habib Rizik daripada kepada orang yang menjadi lawannya. Itu terbukti di kolom komentar beliau sendiri ya. Di kolom komentar itu kan, kolom komentar itu isinya adalah orang yang mensubscribe, awalnya itu adalah yang mensubscribe itu. Banyak kok makanya saya bertemu dengan beberapa petinggi NU. Para petinggi NU itu sudah mengatakan bahwa Habaib dan secara khusus Pak Habib Rizik itu sudah relatif tidak memiliki kekuatan di dalam tubuh NU. Kalaupun ada beberapa di antara mereka yang masih memiliki kekuatan, itu adalah orang-orang yang tidak memperkenalkan dirinya sebagai Habaib atau tidak menggunakan nama itu untuk mendapatkan pengaruh. Kayak misalkan Pak Quraisy Shihab gitu. Di kalangan NU masih sangat dihormati, masih sangat dihargai, tapi nggak ngaku Habaib dan tidak menganggap bahwa itu sebagai. Nah, sedangkan Pak Habib Rizik itu sebaliknya kan, sedikit-sedikit saya tuh ulama, kami tuh ulama. Jadi ketika bikin gerakan pendukung ulama dan aktivis. Nah, beliau sendiri ulama dan aktivisnya gitu kan. Ijma ulama ya. Istimewa ulama gitu yang. Jadi beliau itu termasuk orang yang menghabibkan diri, mengimamkan diri, mengulamakan diri dan lain sebagainya. Nah, Pak Habib sudahlah berhenti yang seperti itu. Sekarang zamannya sudah berbeda, zamannya sudah lain. Jangan terus-terusan memprovokasi orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang justru malah mempermalukan diri sendiri. Iya. Tapi buktinya, ini Kang Guru Kempul, yang dimana ketika kemarin, ini yang angkat bicara, ternyata bukan cuma Habib, tapi ada juga orang yang katanya mengaku kiai, tapi masih muhabbah kepada Habib. Dan itu juga memberikan kecaman yang sama kepada golongan yang dimonyet-monyetkan kemarin itu. Nah, itu menurut Akang gimana? Apakah memang benar masih ada kiai yang begitu ke Habib? Saya dalam hal ini nggak membela Gus Pleret ya. Saya juga. Jadi bahwa beliau misalkan mengatakan orang lain itu monyet misalkan, atau mengatasnamakan pakai dalil kan, pakai dalil dan sebagainya. Ya, saya nggak ikutan pada hal yang seperti itu. Tapi karena dalam hal ini konteksnya adalah terkait dengan Pak Habib Rizik, udah padam lah, ininya sudah, karismanya. Ibarat harimau tuh taringnya sudah nggak ada. Taringnya sudah nggak ada, kaki tangannya itu sudah patah. Jadi cuman ya buat minum aja dan ya seperti itu sajalah. Nunggu orang yang mau memberinya makan, nunggu orang yang mau memeliharanya. Menunggu untuk memberinya makan dan melihara ini konteksnya bagaimana, Kang? Pak Habib Rizik itu masih dibutuhkan oleh kelompok kecil, oleh segelintir orang, segelintir politisi, masih dibutuhkan. Dibutuhkan dalam rangka apa itu? Ya, misalkan ya untuk iklan, untuk endorse umroh, ya siapa yang ada punya perusahaan travel umroh, nah diiklankan sama Pak Habib Rizik yang seperti itulah, atau sarung, peci, minyak apa itu, minyak nyong-nyong. Kalau kata Pak Mahfud MD kan minyak nyong-nyong. Iya, minyak nyong. Para Habib dulu kan bukan seperti sekarang, mewah-mewahan, naik Mercy, naik BMW. Dulu kan minyak nyong-nyong katanya. Jadi Pak, ini saya ingin menggarisbawahi hal yang sangat penting dan urgen, tapi bukan terkait dengan Pak Habib Rizik secara khusus. Jadi ceritanya gini. Sekarang di Indonesia ada gerakan menjauhi ulama. Gerakan menjauhi ulama itu terlihat dari mana? Misalkan perempuan-perempuan semakin kesini itu semakin terbuka pakaiannya dan berani dan terlihat. Bahkan orang yang pakai jilbab pun, seperti tidak pakai jilbab. Betul, sekarang itu menjadi lebih ramai. Jadi di tempat-tempat umum itu mereka lebih berani. Karena apa? Karena gini, dalam Islam jilbab itu dijadikan sebagai simbol utama. Jadi ketika misalkan ada Aceh mau menerapkan syariat Islam, maka mereka tidak memulai dari pemberantasan korupsi, mereka tidak memulai dari kebersihan, mereka tidak memulai dari amanah yang harus ditunaikan, tidak. Mereka memulainya dari perempuan harus pakai hijab. Maka hijab itu harus menjadi parameter untuk bisa menilai sampai sejauh mana kepedulian masyarakat terhadap syariah. Jadi kalau misalkan semakin banyak perempuan yang lepas hijab atau bahkan lebih buruk lagi berpenampilan sangat terbuka di tempat-tempat umum, maka ini sebenarnya adalah ekspresi dari keinginan mereka untuk menjauhi ajaran agama Islam. Kalau misalkan kita lihat di medsos, Islam itu adalah yang paling dihujat di antara orang-orang free thinker, orang-orang filosof, orang-orang apa, Islam itu paling dihujat. Nah, kenapa seperti itu? Salah satu hal yang paling pentingnya itu adalah karena Pak Habib Rizik itu mengaku sebagai ulama, dan Pak Habib Rizik itu kemudian mencitrakan kepada masyarakat secara umum bahwa ulama itu mudah menghakimi, mudah memisah kelompok saya, berarti Muslim, kami umat Islam. Jadi kalau menentang dia tuh dianggapnya bukan umat Islam. Kan bahasanya itu selalu seperti itu. Kami umat Islam, seluruh kaum muslimin, ayo bersatu di bawah. Nah, di bawah. Komando saya gitu. Nah, jadi menghakimi, kemudian marah-marah, ujaran kebenciannya pekat gitu kan, kesana kesini, bicaranya kasar. Nah, jadi ulama sekarang dicitrakannya sebagai orang yang marah-marah, yang
mudah menghakimi, dan di luar itu semua ulama zaman sekarang dicitrakan seperti apa? Sebagai pengemis, peminta-minta. Mau bangun masjid, minta sodako. Mau ceramah, minta sunduknya. Mau bikin pesantren, bikin di YouTube cerita-cerita nangis, ini pesantren saya, anak-anaknya cuma dikasih roiko. Iya kan? Ya, Ini Quran, mushaf yang rusak itu mereka malah pamerkan hanya untuk mendapatkan belas kasihan. Ya, betul. Itu kan betapa nistanya kaum muslimin, mushaf Al-Quran sengaja diperlihatkan kerusakannya untuk ngemis. Iya. Dan itu dimulai dari mana? Ya golongan habaib. Golongan habaib itu kalau misalkan ini kan minta sedekahnya ini 50 juta, ini berapa? 100 juta. 100 juta, minta seperti itu. Air dikasih doa, air 5.000 perak dikasih doa jadi 10.000, 50.000, 100.000. Sekarang muncul juga air ruqyah karena sudah didoakan sama anak pesantren. Pak Habib itu adalah pionir dari gerakan ulama-ulama yang menyimpang seperti itu. Dan sekarang citra ulama menjadi buruk di mana-mana. Gara-gara mereka itu. Iya, gara-gara. Coba kalau misalkan di zaman dulu tuh, kita nggak menemukan ada Kiai Haji Zainuddin MZ misalkan punya hater. Jual air berkah. Nggak jualan air berkah. Dan nggak ada hatersnya. Bersatu umat dalam satu kesatuan itu. Yes. Sekarang, setiap ulama punya jamaahnya, satu sama lain menghujat satu sama lain menghakimi dan sebagainya. Sekali lagi, Pak Habib Rizik itu bukan orang pertama dan bukan satu-satunya. Tapi kita sepakat bahwa Habib Rizik itu membawa citra ulama yang seperti itu. Yang bikin pesantren aja pakai tanah orang lain, nanti minta sedekah sama orang lain. Yang kabarnya mau digusur itu. Yang kabarnya mau digusur. Ya memang harusnya digusur karena itu bukan tanah beliau gitu kan. Memang ada buktinya. Ya mereka sendiri mengakui bahwa itu adalah tanah yang bukan milik mereka gitu. Mereka belinya dari orang-orang orang yang seperti itu. Nah, jadi please lah, citrakan ulama itu adalah ulama yang bukan minta sedekah tapi memberi, bukan marah-marah tapi memberikan pengayoman, bukannya memprovokasi orang untuk perang, untuk gorok, untuk menumpahkan darah dan sebagainya. Itu Pak Habib Rizik kalau mau lihat itu orang-orang Kristen radikal, orang Hindu radikal, orang Buddha radikal, orang ateis radikal, semuanya bersatu padu ngehujat Islam. Dan bagaimana cara menghujat Islam? Kutipan-kutipan Habib Rizik itu ditampilkan untuk menghancurkan citra dari orang-orang Islam. Nah, dengan sebegitu besarnya dosa Pak Habib Rizik, saya mohon maaf ya, saya harus menggunakan istilah ini. Dengan begitu besarnya, udah memecah belah di antara kaum muslimin, sampai NU pun pecah belah, antara pemerintah pecah belah dan sebagainya, bikin istimewa atas nama ulama untuk kepentingan politik, kemudian membuat Islam itu dipermalukan, kemudian dia minta sedekah dan lain sebagainya, menghakimi orang dan sebagainya. Stoplah, udah cukup lah, kok malah kalau misalkan sudah diredakan sama Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya sudah dilemahkan, ya sudahlah tuh, mendingan anggap itu sebagai teguran. Ya anggap itu sebagai teguran, ya udah selesai gitu. Ini tapi masih koar-koar lagi, masih ngajak orang lain untuk ini. Coba Pak Habib Rizik dalam pidatonya yang kemarin terkenal itu, yang viral itu. Beliau sendiri ngaku misalkan ketika bangsa dan negara ini chaos, beliau diam. Ketika kaum muslimin itu sekarang dimiskinkan, beliau diam. Tapi ketika golongan Ba'alawinya yang diserang, beliau langsung nantang perang. Ini kan udah kategori asobiyah. Asobiyah itu adalah salah satu dosa paling besar, di mana dia marah karena golongan, dia benci dan mencintai karena golongan. Seharusnya kan karena kebenaran, karena agama. Jadi saya akan marah, saya akan mengkritik, saya akan habis-habisan melawan ketika agama saya dilawan. Tapi kalau misalkan agama saya dibaikin, ya sudah biasa aja. Nah, ini Pak Habib Rizik kebalik. Ketika Islam dipermalukan dan bla 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 bla, diam. Pas bagian ada golongan dari Ba'alawi yang diserang, dimonyet-monyetin, marahnya luar biasa. Ini asobiyah. Ini sudah fokus pada, padahal kan, saya potong dulu ya. Padahal golongan dia sendiri bukan cuma memonyet-monyetkan. Sampai kiai dikatakan kotoran. Iya betul. Telapak kaki Habib yang hina, yang mabuk, berzina, berjudi dan sebagainya, lebih mulia kakinya daripada kepala kiai. Itu kan sudah penghinaan, tapi dia diem. Tapi ketika ada satu kalimat saja yang mengatakanmu, marahnya luar biasa. Ngajak seluruh umat Islam harus ikut komando perang. Dan yang mengatakan ngomong kasar itu dari golongan mereka sendiri juga banyak. Pak Habib Bahar itu kan sering sekali. Monyet, babi. Kiai monyet, kiai babi, kera bersorban. Jadi ketika golongannya melakukan, bahkan Pak Habib Rizik juga sering seperti itu kan? Kepada Pak Presiden, saya tuh kritikus terhadap Pak Jokowi, tapi saya nggak pernah akan memanggil beliau dengan sebutan binatang. Enggak. Bahkan saya nggak nyebut Mulyono gitu. Enggak. Hal-hal yang kita bisa mengkritik dengan etis kan, kita bisa berjuang dengan etis. Yang kalau misalkan tidak bisa, tapi ini ada penjelasan psikologis kan. Jadi gini nih, orang cerdas itu orang yang bisa menyakiti orang lain
hanya bahkan dengan bahasa yang santun sekalipun. Karena otaknya penuh, kebijaksanaannya luar biasa, dia bisa ngomong dengan santun tapi langsung nusuk ke hati. Ya? Karena orangnya cerdas. Karena dia kemampuan diksinya luar biasa. Dia kemampuan untuk mengolah bahasanya sangat baik. Tapi kemudian ada juga orang yang levelnya itu lebih kurang, lebih bodoh. Dia harus mengeluarkan kata-kata yang pedas untuk bisa nusuk ke hati orang lain. Bahkan kasar dan kotor dipakai. Ya, nah itu lebih rendah derajatnya. Nah, yang lebih rendah lagi derajatnya itu adalah kalau misalkan di kolom komentar akan ada yang ngomong cuman emotikonnya banyak, hahaha, iya. lagi kayak gitu. Nah, itu lebih bodoh lagi. Dia bahkan nggak bisa ngomong gitu, sampai harus mengekspresikan dengan emotikon gitu. Iya, betul. Nah, jadi Pak Habib itu kelompok kedua. Sudah ketahuan ya. Jadi akan pernah kan ketemu sama orang yang ngomongnya tuh biasa, tapi nyelekit, aduh, masuk iya, gitu. Ya karena cerdas gitu. Jadi dia bisa Pengolahan bahasa tanpa harus menggunakan kalimat-kalimat yang provokatif. Kotor, Dia ya. bisa. Misalkan kita lihat atau misalkan yang kita tahu ada Bung Karno misalkan. Bung Karno itu ketika berpidato itu masuk ke dalam hati itu, atau zaman dulu tuh Agim gitu, dengan kalimat yang santun sekalipun. Masuk tapi ya. Masuk. Ada bisa yang seperti itu karena apa? Kemampuan kecerdasan linguistiknya jalan. Nah, tapi kalau misalkan yang kurang ya harus dengan kata-kata yang Kotor, kasar, baru bisa masuk. Iya, contohnya seperti yang kita bahas ini ya. Jadi teman-teman, sebenarnya di sini kita tidak ada keberpihakan. Meskipun saya menentang nasabah Alawi juga, Kang Guru Gembul juga demikian, juga mempertanyakan dengan berbagai macam doktrin, dogma dan lain sebagainya yang mereka lakukan. Kita di sini hanya untuk mencerdaskan umat ya, Kang. Dari doktrin. Kita ngajak hal yang baik. Kalau misalkan kita mau mengkritik, kita kritik juga dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Dan kalau kita di sini dianggap sebagai, oh ini nih Heri Pras ini sedang membela Fuad Pleret ini karena sedang mau diintimidasi. Itu bagaimana menurut Kang? Apakah kita ini membela Fuad Pleret atau bagaimana? Misal dikatakan seperti itu sama netizen. Saya sudah menekankan berulang-ulang bahwa saya tidak berpihak pada pihak. Kita tidak berpihak pada pihak. Ya. Jadi maksudnya dalam ajaran Islam itu kita tuh melihat perbuatan. Lihat apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan, misalkan pernyataan Ali bin Abi Thalib gitu ya. Atau misalkan jadi ketika Akang salah gitu, ya udah saya juga kritik, tapi saya nggak memusuhi Akang secara pribadi gitu. Ya, setuju. Ini mah ininya aja gitu. Termasuk kepada Kiai Pleret misalkan. Apakah saya mengenalnya sejauh di medsos kenal gitu. Ya. Pernah kontakan iya gitu. Tapi kalau misalkan harus kita kritik, ya Kiai Pleret itu ketika mengatakan kalimat-kalimat dengan bahasa yang kurang baik, ya harus kita sebut bahwa itu salah. Ya. Kita tutup mata, tutup kuping terkait dengan hubungan dengan kita. Tapi kalau misalkan dia melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika, ya kita sampaikan bahwa itu keliru gitu. Sesederhana itu. Termasuk juga kepada Pak Habib Rizik. Ya. Kalau satu hari nanti Pak Habib Rizik menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang lebih santun, menjadi orang yang lebih bijak, tidak memprovokasi orang, tidak memecah belah orang dan sebagainya, kita nggak pernah punya masalah dengan Pak Habib Rizik. Saya tuh udah 4 kali mencoba menghubungi Pak Habib Rizik lewat berbagai jalur tuh nggak nemu. Saya tuh berusaha untuk ini karena pengen ngobrol juga. Saya tuh selalu ngajak ngobrol orang-orang yang bertentangan dengan saya. Saya nanti dikatakan mau dirujak lah, mau dikayak gimana, saya tuh datang, pasti datang. Ya. Marcella Devan diundang sama Habib Rizik. Mungkin beliau bisa Iya, saya juga pernah ngobrol sama Kang Merah gitu, Kang Pesulap Merah. Ya, nggak apa-apa. Nah, itu misalkan Pak Habib Rizik itu ngomong ke Pesulap Merah bahwa siap berdiskusi gitu kan? bukan. Gimana? Pak Habib Rizik berbicara kepada Pak Pesulap Merah bahwa orang-orang yang menentang Habaib itu dilindungi oleh dukun-dukun. Kan Kang Marcel itu adalah orang yang suka Melawan dukun kan, Ya. yang bongkar-bongkar kesesatan Iya. dukun gitu kan. Karena ada kufron di situ. Pak Habib Rizik itu ngomong ke Marcel. Pak Pesulap Merahnya bahwa golongan yang menentang Habaib itu adalah yang dilindungi oleh dukun-dukun. Makanya Pak Pesulap Merah kemarin mau kolaborasi, ya iyalah, dan nggak jadi masalah. Dalam hal itu kita juga, saya dengan Pak Habib Rizik dengan Pesulap Merah akan menjadi satu barisan kalau misalkan urusannya adalah menentang dukun-dukun, menentang penipuan. Nah, gitu kan. Tapi kalau misalkan sampai diceritakan bahwa yang menolak Ba'alawi itu dilindungi oleh dukun-dukun, Ya itu salah. ya, Salah itu, ya, justru yang dukun-dukunan itu kan yang jualan karomah itu kan. Ini air, ya, Terbang satu-satu. ya. Yang anak-anaknya terbang satu. Iya itu kan. Aduh ya Allah. Iya, sekali lagi Pak Habib, saya mah agak ada kebencian sama Pak Habib, dan saya justru malah berharap Pak Habib itu segera taubat. Iya. Jadi di sini Kang Guru Gembul minta Habib Rizik Syihab untuk segera taubat ya. Jangan lagi memprovokasi umat untuk perang gorok leher orang, apalagi ngasah parang untuk apa? Iya, dulu kan gitu kan, ayo kita asah golok. Ya. Pas umatnya udah siap, Itu. itu 2-3 bulanan yang lalu lah. Yang sama Deddy Mulyadi bukan? Saya lupa. Saya juga lihat tuh ada satu video dia mempersiapkan diri untuk perang sama Deddy Mulyadi katanya. Oh iya, ada itu yang Ada. dulu. Dulu. Yang asah golok itu lucu kan? Hmm. Ayo asah golok. Besoknya umroh.
Jadi goloknya dibawa ke Mekah. Enggak, goloknya ditinggal di situ, santri-santrinya udah siap. Loh, ini pemimpinnya kabur. Lagi mana mau perang? Ya, kurang lebih sekarang juga kan kemarin ada maklumat Ramadan ya, maklumat Ramadan minta kepada Pak Prabowo Subianto ya. Iya. Untuk ini ya kalau kan Pak Habib Rizik itu kenal dekat dengan Pak Prabowo dulu kan sampai istimewa segala rupa. Ya nggak usah ngomong di muka umum, langsung aja ketemu Langsung sama Pak datang. Prabowo, Pak. Yuk kita ini gitu. Tapi justru ketika beliau mempublikasikannya di media sosial menunjukkan bahwa akses terhadap Pak Prabowo sudah tidak selancar dulu lagi gitu. Ya makanya kalau misalkan semuanya sudah tertutup seperti itu, ya mending perbaiki diri, bertobat, tidak lagi melakukan hal-hal yang konyol seperti itu yang memprovokasi umat. Umat sekarang sudah kacau kan, sudah Kacau ya. sudah pecah belah, sudah direndahkan, sudah dilecehkan. Tapi orang yang mengajak orang lain menjadi seperti itu kok tidak segera menutup gerainya gitu. Gerai. Iya, tidak. Makin tajam makin lama. Ada gerai segala ya. Iya. Tidak segera menggulung tikarnya gitu. Ah, tikar lagi. Iya, bangkrut lah gitu aja bahasanya. Makin tajam. Oke, teman-teman, kita sudah ngobrol agak panjang ini ya. Jadi pembahasan yang kita ingin sampaikan kepada kalian bahwa seorang Habib Rizik Syihab meskipun dia sudah menggembar-gemborkan untuk perang, menggorok leher dan menumpahkan darah, itu hanya bualannya, Kang. Dan dia sudah tidak punya power lagi. Nggak punya power. Oke. Jadi mungkin itu saja teman-teman. Semoga video ini bisa menjawab apa yang ingin menjadi kegelisahan umat nih ke depannya karena akan perang katanya. Tidak akan ada perang ya. Ya, kita sedang perang dagang sama Cina, sama Amerika Serikat, sedang perang dagang sama sana sini. Nggak usah perang lagi di dalam negeri lah. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Kurang lebihnya kita mohon maaf apabila yang salah itu murni dari kesalahan kami. Apabila yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.